Ya teman-teman semuanya, ada yang spesial dari melon vertigasi kita kali ini. Jadi satu pohon itu ada yang 4 buah, jadi berbuah 4. Ini kita lihat ya, dan ini ada cuman satu batang ya teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali di Rumah Agrotani, informasi dan inspirasi pertanian. Saat ini kita kembali akan membahas melon, dan ini adalah melon hidroponik vertigasi yang menggunakan satu stage AB mix ya. Satu stage AB mix itu artinya bahwa dalam masa hidupnya itu kita hanya memakai satu racikan AB mix ya. Nanti kita akan bahas racikan AB mix-nya itu apa saja, dan sebelum itu kita juga akan melihat ke tanaman kita seperti apa mulai dari awal sampai akhir, sehingga nanti hasilnya itu seperti apa ya. Ya teman-teman semuanya, ada yang spesial dari melon vertigasi kita kali ini. Jadi satu pohon itu ada yang 4 buah, jadi berbuah 4. Ini kita lihat ya, dan ini ada cuman satu batang ya teman-teman semuanya. Jadi satu batang kita cabangkan sehingga dia berbuah 4. Coba bayangkan teman-teman hasilnya jika kita punya banyak pohon melon dengan buah yang rata-rata 4. Coba bayangkan, pasti hasilnya akan banyak sekali ya. Ini buahnya 4 dan rata-rata ini 1,5 kilo lebih, dan kalau yang ini mungkin 1 kilo. Jadi kalau bisa dikalkulasikan itu 2 itu 3 kilo, dan ini 2 kilo, jadi sudah 5 kilo per batang. Nah kalau kita misalnya punya 1000 batang, sudah berapa buahnya? Berarti sudah 5 ton. Nah 5 ton kali harga melon hidroponik, nah itu adalah tentunya keuntungan yang banyak. Satu lagi teman-teman, ini buahnya juga 4. Ini ada yang 3 di satu sisi, dan ini 1 di satu sisinya. Ini rata-rata 1 kilo, 1 kilo lebih. Jadi kalau di total 4 sampai 5 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo lebih ya. Nah ini ya teman-teman, ini salah satu keuntungan menggunakan hidroponik, sistem hidroponik dalam hal ini adalah vertigasi, di mana semua unsur hara itu kita siapkan dan kita berikan melalui tetesan-tetesan dari nutrisi AB mix tersebut, sehingga kebutuhan tanaman tentunya akan terpenuhi. Nah ini ada yang buah 3, kalau tadi itu 4, ini buah 3. Nah ini teman-teman yang berbuah 2, ini rata-rata 2 kilo lebih. Jadi kalau berbuah 2 itu rata-rata 4 kilo per tanaman. Ya teman-teman, bagaimana caranya supaya melon ini berbuah banyak untuk di greenhouse? Nah yang pertama, memang kalau untuk unsur hara terpenuhi. Kemudian yang kedua ya teman-teman harus menyerbukkan daripada melon. Jadi ketika dia berbunga harus kita serbukan sehingga semua bunganya akan jadi. Baru setelah semuanya bunganya jadi, kita harus seleksi buah sehingga nanti kita bisa menyisakan buah tersebut ada buah 2, 3 ataupun 4, sehingga berapapun buah itu kita akan bisa memaksimalkannya.
Ya teman-teman, berikut ini akan saya kupas sedikit atau saya berikan informasi sedikit mengenai apa saja yang pupuk yang kita gunakan untuk membuat AB mix hidroponik yang satu fase itu, yang ternyata bisa membuat melon hidroponik sistem vertigasi berbuah 4. Nah, apa saja pupuknya? Ya, kita simak beberapa bahan berikut ini ya. Teman-teman, sobat tani semuanya, kita lihat bahannya ya. Ya, ini ada bahan yang akan kita gunakan untuk membuat AB mix melon satu fase, satu jenis, yang bisa kita pakai dari awal tanam sampai dengan panen, dan hasilnya kita sudah lihat melon bisa berbuah jadi 4. Nah, kita pakai merek dari Merauke. Akan tetapi jika teman-teman semuanya punya referensi merek yang lain, teman-teman bisa memakainya. Ya, sebelum itu teman-teman, saya berikan informasi mengenai syarat pupuk itu bisa digunakan menjadi pupuk hidroponik. Yang pertama, syaratnya harus larut 100% ke air, jadi tidak boleh mengendap ya. Jadi kalau misalnya ini pupuk-pupuk ini kita larutkan ke air, itu harus 100% larut ke air, tidak boleh ada endapan. Nah, kalau misalnya pupuk NPK yang biasa di tanah itu biasanya masih ada endapan, sehingga memang kita tidak rekomendasikan untuk pupuk hidroponik. Nah, pupuk hidroponik ini biasanya sudah tertera di situ hidroponik grade, di mana syaratnya yaitu tadi dia harus larut 100% di air. Langsung saja teman-teman. Nah, untuk A ini ada 2. Untuk A nya itu Merauke Kalnit dengan kandungan kalsium dan nitrat, yaitu N dalam bentuk N dan CaO. N itu 15,5% dan CaO nya 26%. Kemudian Merauke Kalilitra dengan kandungan 13% N dan 46% K2O. Nah teman-teman, kalau misalnya mau ganti, dilihat kandungannya, yaitu kalsium nitrat dengan N dan CaO yang sama, N dan K2O sama. Biasanya KNO3 ini banyak, Pak Tani juga ada, kemudian Kalnit itu juga ada, Pak Tani juga ada. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan yang lain, tapi harus dilihat kandungannya ya, kandungannya. Kemudian itu tadi untuk A. Nah, untuk B, yang untuk B ini kita punya beberapa, yaitu Merauke SOP, kemudian Merauke MAP, Merauke MKP, dan Merauke magnesium sulfat MAGS. Untuk SOP itu 52% K2O dan 18% S ini. Kemudian MAP ini 12% N, 61% P2O5. Kemudian MKP ini P2O5 nya 52% dan 34% nya K2O, dan terakhir 16% magnesium oksida dan 13% S ya. Teman-teman, kalau misalnya lagi mengganti boleh, tapi diperhatikan ininya ya. Nah, ini untuk B tadi dan itu untuk A. Nah, ini untuk unsur hara makronya. Nah, unsur hara mikronya apa? Unsur hara mikronya ada ya, untuk ini nanti ada FeEDDHA. Kemudian yang untuk B nya itu Merauke Vitaflex, itu unsur mikronya. Jadi unsur Fe nya itu kita taruh di A, dan unsur Vitaflex nya mikronya, yang mikro lengkapnya kita taruh di B. Kemudian berapa jumlah takarannya yang harus kita timbang, teman-teman semuanya? Ya teman-teman, bisa dicatat ya, ini untuk Merauke Kalnitnya itu 843,5 gram, kemudian kali nitranya 262 gram, kemudian Fe nya 1,5 gram. Ya, ini untuk takaran 5 liter ya, 5 liter
yang bisa dijadikan 100 liter 1000 liter cairan. Nah, kemudian yang untuk B-nya, ini ada KNO3 ya. Ternyata KNO3-nya 2 kali, KNO3-nya 387. Kemudian Merauke SOP-nya 109 gram. Kemudian MKP-nya 218 gram. MAGS-nya 354 ya. Dan MAP-nya 4 gram. Terakhir Vitaflex-nya 400 gram yang kita tambahkan. Ya, itu tadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nutrisi hidroponik dengan larutan stok sebanyak 5 liter yang bisa kita encerkan menjadi 1000 liter air, 1000 liter larutan ya. Tergantung ppm-nya kita mau berapa. Kalau ppm 1000 itu jadi 1000 liter air nutrisi. Tapi kalau misalnya ppm-nya lebih tinggi itu berarti mungkin kurang lagi. Tapi tinggal kita cek dengan alat TDS meternya. Begitu ya teman-teman semuanya. Ya, demikianlah update kita di Rumah Agrotani. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, kemudian di komen dan di subscribe Rumah Agrotani, informasi dan inspirasi pertanian. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.